الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. فلقد أنزل الله هذه الآيتين في كتابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Mati syahid karena gempa dan tsunami. Kalau judul aslinya, ya ini ada diskusi lagi. Kalau judul aslinya bersama dengan orang-orang yang mati syahid, bolehlah silahkan, ya, yang manapun. Ini ke dalam agak jelas sekarang ayatnya. Ayat sanesna naon sokarunya nu dilebet teh di luar ge sareuri, nu di jero ningali keluar sareuri. Jadi sirina nu di jero teh lantaran ningali nu di luar karunya teuing. Tak ayana ditambihan ya ku ieu ya. Ku wireless sugan aya. Jadi hadirin ikhwatu iman, kita sedikit lihat dulu ayat ini. Mengapa kalau dipanggil dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita harus memberikan respon yang baik? Kan intinya itu kan? Mengapa? Ada apa pada seruan Allah Subhanahu wa taala itu? Nanti kita akan tahu setelah dilanjutkan dengan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum. Hati-hati, jaga dirimu, jangan sampai nanti kena satu akibat yang buruk, akibat yang nista istilahnya, akibat yang celaka dan binasa disebabkan baik oleh kedzaliman diri sendiri maupun disebabkan oleh kedzaliman orang lain. Maka apabila datang suatu kejadian diakibatkan kedzaliman, harus dalam keadaan seperti apa kita saat itu. Ini ayatnya. Ayatnya adalah wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jaga dirimu, hati-hati, pelihara. Bahasa Sunda heulanya. Hadirin ikhwatu iman, ada orang sampai sakit-sakitan karena kerja. Karena kerja. Semangat dia bekerja, mencari itu, mencari ini, mengumpulkan itu dan ini, kemudian sampai sakit-sakitan. Lalu ngobrol dengan saya itu. Saya katakan, yang paling tahu kelemahan, kekurangan, kekuatan diri kita adalah kita. Yang lain itu hanya bisa melihat dan menilai-nilai saja. Gitu kan? Yang kedua, yang paling sayang dan cinta kepada diri kita, kita. Yang lain hanya bisa ikut menyayangi, ikut memperhatikan, ikut membela. Tetapi sebetulnya pembela diri kita yang sesungguhnya kita sendiri. Nupangnya aheunana ka diri urang teh urang. Makanya kita yang harus mengambil keputusan.
Apakah masih bekerja atau istirahat dulu? Karena kitalah yang paling mengerti kondisi kita. Oleh karena itu ayat inilah diantaranya mengingatkan supaya kalau kita betul-betul sedang dalam semangat sesuatu tetap harus diperhitungkan. Wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah. Harus selalu dalam keadaan kondisi kita terpelihara dari akibat kedzaliman, baik kedzaliman diri sendiri maupun kedzaliman orang lain. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, jawab, penuhi, gitu kan? Berikan respon yang memadai. Idza da'akum, bila Allah memanggilmu, lima yuhyikum. Ini yang harus digarisbawahi, lima yuhyikum. Ilmunya di sini, Pak. Idza da'akum, idza da'akum, ya betul. Ilmunya di sini, Pak. Allah itu menyeru, apalagi kalau sudah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu sudah panggilan kesayangan, panggilan kecintaan. Itu kan? Itu sudah identik dengan panggilan terhadap ahli surga, Pak. Karena yang ada di surga hanya orang-orang yang beriman. Itu, Pak. Segera respon. Karena kalau Allah menyuruh, memanggil, pasti akan menyuruh, Pak. Dan kalau Allah memanggil, pasti Allah melarang. Meskipun nanti dalam ayat perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Pasti di situ terkandung larangan, mau itu zahir tekstual maupun secara kontekstual istilahnya. Pemahaman bahwa setiap ada perintah akan sesuatu menunjukkan larangan akan sebaliknya. Kan kita sering mendengar kaidahnya, Pak ya. Amrun bisyai'i nahyun an diddihi. Itu kaidah, Pak. Sekali lagi nih, kurang serat deh dia. Bisa amrun, bisa al-amru ya. Amrun amrun bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah akan sesuatu menunjukkan larangan akan sebaliknya. Makanya tidak ada perintah kecuali terkandung larangan. Apakah memang zahir, di situ ada teksnya, das dalam bahasa namanya nasson, mansuson. Jadi umpamanya, hei orang yang beriman, hendaklah kamu wala, itu kan? Ada, sudah perintah langsung disambung dengan larangan. Berarti dua-duanya mansus. Tapi perintah saja, tanpa dicantumkan larangannya, tetap itu sudah terkandung larangan. Karena amrun bisyai'i nahyun an diddihi, perintah akan sesuatu berarti larangan akan sebaliknya. Sekarang perintahnya istajibu lillahi walir rasul. Segera respon yang baik, sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan kesayangan itu. Maka berarti haram hukumnya kamu tidak merespon panggilan itu. Haram hukumnya, sudah dosa. Kenapa? Lima yuhyikum, karena tiada panggilan dan seruan Allah apalagi dengan panggilan kesayangan dan kecintaan, ya ayyuhalladzina amanu, kecuali pasti lima yuhyikum, yang akan menghidupkan kamu di dunia, yang akan menghidupkan kamu di akhirat. Itu seruan Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Selalu ada Allah, Pak. Makanya pilihan kita adalah ketika mendapatkan ayat Al-Quran,
dan maksudnya jelas mudah dipahami. Ketika datang sunnah-sunnah Rasul, lalu kita punya ilmu dan mengerti, toh akhirnya bertanya kepada hati kita, pikiran, perasaan. Nah, antara pikiran dan perasaan itu dalam hadis ini ada Allah. Bisa dipahami ya? Apa maksudnya? May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, nyambunglah pikiran perasaan dengan wahyu yang datang kepada dirinya. Siapa yang Allah sesatkan dan halangi, putus pikiran dan perasaan, tidak nyambung dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah saya katakan tadi, nupang apalna kadiri urang teh urang sorangan. Gitu kan? Nupang nyaahna kadiri urang teh urang sorangan. Pikanya heula diri urang teh ku urang. Nu lain mah paling-paling ge ngaranna teh milunya. Ya, yang paling cinta kepada kita adalah harus diri kita sendiri, dan terimalah, responlah panggilan-panggilan Allah. Kemudian wa annahu, karena sesungguhnya dia, ya kan, yang diseru itu ilaihi tuhsyarun, bahwa sesungguhnya Allah itu, kepada Allah lah seluruhnya akan dikumpulkan, yang kita sering menyebutnya alam mahsyar. Ilahi itu syarun. Tadi Bapak Ibu kan waktu bangun tidur gak lupa kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sama Pak, itu artinya nusyur itu disebarkan, tetapi nanti di alam mahsyar. Mengapa kita harus menyambut selalu panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ini jawabannya. Wattaqu fitnatan. Jagalah dirimu hati-hati dari suatu fitnah. La tusibannallazina zalamu minkum khassah. Yang ketika terjadi ternyata tidak hanya kena kepada para pelaku dolim saja. Kalau dalam bahasa kita seringkali yang begini disebut bencana. Gitu kan? Bencana ya, ayeuna nu bencana. Bencana ya. Bencana atau apa lagi? Ada bencana, ada prahara, bencana saja yang umum. Seringkali kita menyebutnya dengan ya, ini dari kata asoba. Asoba artinya kena. Itulah mengapa saya pernah menerangkan, jangan lupa fa fiil, ya kan? Fa fiil, ain fiil, lam. Kalau bentuknya 3 huruf, yang 3 ini tidak akan hilang. Ya kan? Tuh. Wah, asoba. Ada sodnya ada. Nah, alif ini diganti dengan iya. Ba-nya enggak akan hilang. Itu ya, alif, iya, wau itu mah bisa berganti-ganti. Itu intinya Pak. Jadi sesuatu yang datang menimpa kita. Sekarang kita contohkan begini Pak. Mengapa kita harus selalu respon kepada panggilan Allah? Karena bisa jadi walaupun kita tidak melakukan satu kezaliman, kita bisa kena juga dengan akibat kezaliman yang kezalimannya dilakukan oleh orang lain. Itu. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan respon terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala tadi, tidak ada musibah yang buruk bagi kita Pak. Tidak ada. Apapun yang menimpa, mau tsunami, mau gempa, mau apa lagi yang disedotan itu, ekuivasi ya. Ekuivasi itu kan istilahnya seperti zaman Nabi Lut, disedot atau dibalikan tanah di atas, manusia di bawah. Tidak ada musibah yang sifatnya buruk kalau kita sedang dalam keadaan merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis napa? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ta'udduna syahida fikum. Hei para sahabat, apa yang kalian hitung sebagai yang mati syahid di antara kalian? Apa yang kalian anggap manusia mati syahid di antara kalian? Gitu kan?
Cik ari nu syahid deh, sahawae. Nah gitu. Siapa? Qalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Perang melawan kafir secara fisik, apapun bentuknya asal fisik sudah terlibat lalu sampai mati dibunuh dalam medan perang melawan kafir itu membela agama, fahuwa syahid, ya itulah yang syahid. Qala maka Rasulullah bersabda, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau yang mati syahid hanya yang terbunuh di medan perang melawan orang kafir secara fisik, lalu ia betul-betul mati, kalau hanya itu yang syahid, kalau begitu syahid-syahid dari umatku pasti amat sangat sedikit. Sehingga yang mati syahid diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita sebut dengan inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Nih selanjutnya, famanhum ya Rasulullah. Kalau begitu selain yang dibunuh di medan perang membela agama Islam melawan orang kafir, ada lagi yang syahid. Siapakah mereka? Qala beliau menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Yang terbunuh di medan perang melawan kafir membela agama Allah itu sudah jelas syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati biasa, bukan karena perang dan dibunuh, bukan, mati biasa. Baik matinya itu karena seperti orang bencana namanya, gitu kan? Atau karena penyakit, atau karena lain, asal ia sedang fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah dalam pengertian umum? Kalau safar ta'ah, Pak. Ini, jadi fi sabilillah harinya. Kadaya. Jadi fi sabilillah dalam pengertian umum adalah fi ta'atillah. Ini Pak, seorang suami berangkat kerja untuk apa? Supaya ia bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketika sahabat bertanya Rasulullah, nafkah apa yang terbaik dari seseorang? Nafaqatur rajuli ila ahlihi, Pak. Nafkah dan sedekah terbaik adalah sedekah dan nafkah suami kepada istrinya. Itu levelnya tertinggi. Makanya mulai dengan dirimu, anak istrimu, kalau masih lebih perhatikan juga yang lain. Bisa dipahami ya? Karena pahalanya pun terbaik dan memang yang paling berhak nafkah dan sedekah dari kita sebagai bapak atau suami. Nanti dalam kasab mati karena sesuatu, syahid Pak. Syahid. Ini hadisnya kan? Fi sabilillah. Ada orang yang berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lalu ia wafat, baik di perjalanannya atau sedang bayar ONH lah cek paribasana dan sebagainya, apalagi nanti sedang berihram, itu sudah lain lagi nanti nilainya. Tapi dia masuk kepada syahid karena termasuk fi sabi. Ada santri yang belajar, ada guru yang mengajar, bapak ibu berangkat dari rumah melangkahkan kaki itu untuk tolab ilmu. Bila ada apa-apa insya Allah syahid karena tolab ilmu fi sabilillah. Sebaliknya fi sabilis syaitan. Bisa dipahami ya? Kan gampang. Sebalik fi sabilillah adalah fi. Makanya ikhlas kita harus kita jaga. Tujuan kita harus kita jaga supaya kalau ada apa-apa syahid, Pak. Bukankah kita ingin bersama-sama orang yang syahid kan? Kemudian ada lagi, waman kutila fi sabilillah sudah jelas, waman mata fi sabilillah fa syahid, waman mata fit ta'un.
Ada kaum muslim yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, datang suatu wabah penyakit lalu mewabah. Kalau sekarang semacam yang sedang hangat kan rubella, gitu kan. Tapi biasa itu kenanya payahnya kepada janin yang paling bahaya ya. Atau dengan penyakit apapun yang mewabah, kemudian ia meninggal dengan penyakit wabah, asal dalam keadaan taat dia kepada Allah, melaksanakan istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuh, asal sedang dalam keadaan itu masuk kepada kategori syahid. Jadi ternyata yang syahid banyak. Waman mata fil batni fahuwa syahid, semacam apapun organ yang di dalam perut. Nanti ada yang ginjal, ya, ada yang usus dan sebagainya, usus buntu dan sebagainya. Maka bila itu sakitnya di dalam organ yang ada dalam perut, fil batni, lalu ia wafat karena penyakit itu, asal sedang beriman dan taat, insya Allah syahid. Syahid, Pak. Kata Nabi, kalau cuma yang terbunuh saja, kalau begitu yang syahid sedikit kan? Kata Rasulullah, lebih banyak dari yang kalian tahu. Itu. Kemudian walagoriku, yang mati karena tenggelam, Pak. Ya kan? Yang mati karena tenggelam, apakah karena tsunami, apakah karena air apa itu namanya, banjir bandang, apakah karena tiba-tiba banjir juga yang biasa besar sehingga dalam keadaan tidur dia tenggelam, atau waktu dia sedang berenang dan sebagainya, asal jangan maksiat lah. Itu mengapa wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya ketika kita wafat, siapapun yang wafat fi sabilillah, dia syahid. Banyak yang syahid. Nah, hadis selanjutnya. Jadi ada berapa, Pak? Berdasarkan hadis yang pertama, mati dibunuh di medan perang. Kesatu, mati asal dia sedang taat dan berjalan di jalan fi sabilillah. Dua, kemudian mati karena penyakit yang mewabah. Tiga, kemudian organ dalam perut penyakitnya. Empat, tenggelam. Udah 5. Selanjutnya, jangan lupa yang 5 ya, supaya nanti kalau ditambah tidak kaget nih. An Jabir ibn Atik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u atau asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Yang syahid-syahid masih ada 7 yang lainnya selain daripada yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Al-mat'un syahid. Sudah ada di atas kan, taun, wabah sudah, at-taun, taun. Kemudian wal goriku, tenggelam, sudah ada di atas. Berarti belum menambah dari yang 5. Wasohibu dzatil janbi syahid. Ini yang penyakit samping, khususnya ginjal. Bila ia wafat karena sakit ginjalnya, asal senantiasa husnuzon, taat kepada Allah, ia termasuk kepada mati syahid. Karena penyakit ginjal bukan perkara enteng, Pak. Kesabarannya harus terus menerus, tawakalnya pun harus terus menerus, tidak bisa putus-putus. Kemudian wal mabtun, yang tadi masuk kepada apa? Batnu kan, batnu. Jadi yang tambahnya baru apa itu? Pinggang ya, pinggang, ginjal. Jadi sudah 6 dengan ginjal. Kemudian wasohibul harik, yang mati terbakar, Pak, karena kebakaran, jadi 7. Walladzi yamutu tahtal hadmi, ia kena reruntuhan, sesuatu jatuh dari atas lalu menimpa dirinya mati, asal sedang iman dan takwa, syahid ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita nanti satu ketika sholat, umpamanya tiba-tiba ada gempa, itu kan, lari keluar, Pak, selamatkan diri, karena kewajiban yang pertama adalah menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Jangan nanti kita istilahnya maisir lah, ya, maisir itu artinya ya tepatnya serahkan kepada Allah. Kalau mati ya mati ya, kalau tidak ya tidak. Jangan begitu, Pak, nggak boleh. Sakit sedikit saja harus diobati. Masa reruntuhan ditunggu-tunggu? Saya khawatir
Tadinya berniat baik, tapi dengan cara bunuh diri, Pak. Kan bisa lari kan? Bisa lari tidak? Selama bisa usaha lari-lari, hindari. Dan kalau kita sedang berjalan, tiba-tiba ada mobil yang nyerempet, kan kita harus berusaha menghindar. Jangan justru memejamkan mata. Toh ada takdir dari Allah. Nggak bisa. Saya ditanya, apakah kalau terjadi gempa kita sedang sholat kita lari? Lari, Pak. Jangankan gempa begitu yang sifatnya reruntuhan, ada ular saja kalau jengking bunuh dulu kan? Bisa dipahami ya? Itu baru melaksanakan sunnah Rasul. Tapi kalau bertahan kumangke, itu melaksanakan pikirannya sendiri. Beda kan? Beda. Itu jadi tahtal hadmi, reruntuhan, tertimpa dan sebagainya. Jadi berapa? 8? Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahid. Perempuan wafat pada saat prosesi melahirkan. Ada yang wafat pada saat melahirkan, Pak? Itu perempuan syahid. Ya, termasuk syahid. Jadi seberapa? 8 salapan. 8. Kemudian atau saya sakit uhalanya, dan sebetulnya masih ada yang lainnya. Nanti kalau di jumlah jamleh kurang lebih jadi 13, Pak. Banyak sekali. Kurang lebih jadi 13. Ini keistimewaan apabila mati pada saat perang. Ini baru keistimewaannya. Bedanya sedikit-sedikit. An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yauma Uhud, pada hari perang Uhud, bisyuhada, yang wafat syahid syuhada di Uhud, antun za'a anhumul hadida, pakaiannya yang terbuat dari besi copot. Kalau pakai ali, pakai gelang, pakai kepala helm perang, pakai baju besi dan sebagainya, semua harus dicopot. Wal julud, kadang-kadang pakai di sini kulit dan sebagainya kan, copot. Jadi tinggallah pakaian yang biasa. Waqala, lalu Rasul bersabda, idfinuhum bidimaihim wasiyabihim, kuburkan dengan darah dan pakaian mereka, karena mereka bangkit di yaumul kiamah. Nanti hadis lain, itu darahnya wangi semerbak luar biasa. Istimewanya bila mati dalam perang melawan orang kafir itu beda. Makanya tidak dimandikan dan tidak disolati saat itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan yang mati dalam perang. Itu bedanya dengan yang syahid yang lain, tapi bukan dalam perang. Jadi yang mati syahid yang lain, yang tertimpa karena gempa, karena tsunami, terbakar, tenggelam, perempuan malaikat, dimandikan dan disolati seperti biasa. Tapi kategori syahidnya sama. Tuh. Kemudian An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas qala, ia berkata, baina rajulun waqifun ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang sedang wukuf di Arafah tanggal 9, yang hari Jumat itu kan, pada tahun ke-10 Hijriah. Cuma dalam riwayat lain, sahabat itu tempat wukufnya agak berjauhan dengan tempat wukufnya Rasulullah. Ada riwayat yang saya temukan bahwa tempat wukuf Rasulullah itu agak dekat ke Jabal Rahmah sekarang. Ada batu di situ yang terhampar, lalu Rasulullah duduk di situ. Sahabat ini tampaknya berusaha ingin wukuf di dekat Rasulullah. Naiklah ia ke untanya atau kudanya di sini. Id waqa'a ala rohilatihi, naiklah ia ke atas kendaraannya. Ya, umumnya unta. Nah gitu kan. Kamu mau kemana? Mau menuju mendekati tempat di mana Rasulullah sedang wukuf. Ya ingin dekat, wajar lah, ya kan? Wajar. Fawaqasatu, ternyata ontanya ngamuk, bergerak dengan cepat menjatuhkan sahabat tersebut, lalu jatuh kepala terlebih dahulu, lehernya patah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu kalau kita menerima musibah. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kan belum sempat dekat kan? Buktinya apa?
Dikabarkanlah kepada Nabi peristiwa itu. Jadi Nabi tidak melihatnya sendiri. Faqala, apa sabda Nabi? Igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia. Mandikannya ada nih. Kalau yang syahid mati medan perang tidak ada dimandikan. Sudah beda kan? Mandikan dia bima'in wasidrin, air dan daun bidara untuk menggosok-gosok. Ya. Tidak boleh pakai wangi-wangian nih. Wa kafinuhu, kafani dia yang muhrim ini, yang sedang ihram nanti baik haji maupun umroh. Kafani dia fi saubaihi, pada dua pakaian ihramnya. Jangan diganti. Tidak boleh diganti, Pak. Harus dalam pakaian ihramnya. Wala tuhannituhu, jangan diwangikan. Jadi nilainya masih nilai muhrim sebagai orang yang ihram. Itu hebatnya yang wafat dalam keadaan ihram haji ataupun ihram umrah. Tidak boleh diwangikan. Wala tuhammiru ra'sahu, atau wala tuhmiru juga ada, jangan ditutupi kepalanya. Jangan pakai wangi, diwangikan, jangan ditutupi kepalanya seperti yang sedang ihram. Cuma kalau yang sedang ihram berarti dirinya yang kena peraturan. Tapi kalau sudah wafat, orang yang hiduplah yang kena peraturan. Jangan menutup kepalanya, jangan mewangikan badannya. Mengapa demikian? Ini alasannya alasan wahyu, Pak. Kan ini kan sudah soal gaib kan? Gaib. Apa alasannya? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan. Luar biasa, karena Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik, dengan pakaian ihramnya, sehingga mereka rombongan khusus tanpa diragukan akan disambut oleh Rasulullah SAW, karena dengan pakaian ihram dan talbiyah labbaik Allahumma labbaik pada hari kiamat. Itu sebabnya mengapa kita harus selalu respon terhadap seluruh panggilan Allah, supaya ketika musibah apapun datang, kita sedang berada secara umum disebut fi sabilil, sedang dalam keadaan beriman, sedang dalam keadaan soleh. Bukankah cita-cita kita semuanya sama, bahwa kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah? Demikian ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini berbekas sehingga kita senantiasa baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.